Selamat datang kembali di materi Arduino. Sekarang kita akan lanjut mengenai pembahasan tentang Arduino IDE. Sebelumnya sudah dibahas bahwa dalam Arduino itu kita butuh memasukkan program ke mikroprosesor, microcontroller yang ada, yang di sini Atmel atau Mega. Itu program-program untuk mengendalikan sesuatu itu nanti dimasukkan dan diupload ke board dari si Arduino itu sendiri. Nah, kita bisa mendownload instalasi dari Arduino IDE itu di website dari si Arduino itu sendiri. Jadi, misalkan kita di Google Arduino IDE. Nah, di sini kita bisa langsung klik Arduino IDE. Di sini kita bisa langsung misalkan untuk yang Windows. Kita bisa klik nanti ini kalau misalkan kita mau mendonasikan beberapa dolar untuk komunitas Arduino atau hanya download saja, nanti kita klik hanya download saja dan kita save gitu. Karena saya sudah menge-save ini, jadi saya tidak akan mendownload ini seperti itu. Nah, nanti setelah kita install, kita double klik saja, kita install, lalu nanti kalau kita panggil Arduino itu akan tampil seperti ini. Ini kita bisa perbesar atau perkecil sesuai dengan kebutuhan kita, tapi kecil saja juga sudah cukup. Ini tampilan utamanya itu ada bagian fungsi yang pertama yaitu void setup. Ini untuk mengeset kira-kira pin mana saja sih yang akan diaktifkan atau dikendalikan oleh Arduino-nya itu sendiri. Lalu untuk fungsi yang kedua itu fungsi standarnya, fungsi loop. Ini karena dari waktu ke waktu itu akan melakukan iterasi, maka nanti di loop ini looping pengulangan itu akan melakukan apa gitu. Kalau misalkan setiap berapa kali pengulangan itu nanti akan melakukan apa, atau setiap berapa detik itu akan mengecek apa dan melakukan apa, itu di setnya di void loop ini seperti itu. Nah, di sini untuk membuat file baru kita tinggal klik saja file dan new. Nanti keluar lagi IDE yang baru untuk file yang baru. Kalau misalkan untuk open, ya tentunya kalau kita sudah memiliki kode yang ada, kita tinggal open saja. Nanti foldernya di mana, kita tinggal buka. Di Arduino Uno ini juga banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita gunakan dan pelajari di bagian file, example. Untuk yang basicnya ada yang ya banyak sekali di sini. Untuk yang basic ada yang digital, analog untuk komunikasi, kendali, sensor, penampilan ke display, ini menggunakan karakter string, ke USB dan lain-lain gitu. Banyak di sini. Jadi kalau misalkan kita contohnya saya hanya mau buka contoh yang pertama, itu nanti semua kodenya sudah ada gitu. Kita tinggal gunakan saja gitu dan set kira-kira yang mau dikendalikannya itu nanti di pin yang mana gitu, harus sesuai dengan yang kita gunakan. Lalu ya, ini untuk contoh. Lalu ada juga include library. Jadi beberapa fungsi gitu. Contohnya kalau misalkan kita menggunakan motor atau apapun, kita perlu menginclude beberapa fungsi library. Kita bisa langsung ketikkan kalau misalkan kita ingat include apa gitu. Tapi kalau misalkan kita tidak ingat, kita juga ada di sini sketsa include library. Misalkan saya ingin mengendalikan stepper atau servo gitu. Nanti di sini ada include servo. Ini dia akan memanggil file ini, header ini, dan nanti fungsi-fungsi dari yang sudah ada di dalam servo ini, di library servo ini, nanti kita bisa langsung panggil seperti itu. Lalu ada juga yang di tipe boardnya, kita bisa memilih juga di sini di tools. Boardnya itu karena defaultnya itu Arduino Uno, jadi Uno, kita bisa pilih banyak sekali, ada Arduino Yun, Uno, Nano, Mega, dan lain-lain. Ini kalau misalkan ternyata board yang kita miliki itu berbeda, kita harus set juga supaya cocok dengan board yang kita miliki. Ada juga tipe ESP32 Arduino. Ini juga banyak juga.
bisa dipilih gitu. Tergantung kebutuhan kita menggunakan board yang mana. Lalu ini port ketika kita menghubungkan Arduino itu dengan USB yang ada di komputer kita, nanti akan ada aktif yang mana portnya gitu. Apakah COM-nya tidak akan selalu COM 1, bisa COM 2, COM 3, COM 4 dan seterusnya gitu. Nanti di sini kita pilih komunikasinya itu melalui yang mana gitu. Seperti itu. Dan masih banyak fungsi-fungsi yang lain yang bisa digunakan gitu. Jadi untuk about-nya itu sendiri nanti kita bisa tahu versinya versi berapa, 1819 seperti itu. Nah, untuk mengupload atau mengecek kodenya itu ada error atau tidak, yang pertama kita bisa cek di verify ini gitu. Karena ini harus di save dulu, nanti di save dulu, di verify. Kalau misalkan ternyata tidak ada error, lalu kita bisa upload ke board yang kita punya gitu. Jadi nanti ketika klik, nanti dia akan mengirimkan kode yang dari Arduino IDE ini ke board Arduino-nya gitu. Tergantung dari boardnya yang mana, seperti itu. Untuk bagaimana caranya Arduino itu Arduino IDE itu digunakan, itu seperti itu sekilasnya. Nanti untuk lebih detailnya lagi itu akan di contoh-contoh penggunaannya. Mungkin video kali ini cukup sekian saja. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.